Halo pemirsa Kitab Mawas Diri, dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Raden Ronggo Bondowoso. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua, dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Raden Bagus Asra, pendiri Bondowoso, berawal dari seorang anak yang bernama Raden Bagus Asra. Ia adalah anak Demang Walikromo, pada masa pemerintahan Panembahan di bawah Adikoro IV, menantu Cakraningkat Bangkalan, sedangkan Demang Walikoromo, tak lain adalah putra Adikoro IV. Tahun 1743, terjadilah pemberontakan Kelesap terhadap Pangeran Cakraningrat, karena dia diakui sebagai anak selir. Pertempuran yang terjadi di desa Bulangan itu, menewaskan Adikoro IV. Tahun 1750, pemberontakan dapat dipadamkan dengan tewasnya Kelesap. Terjadi pemulihan kekuasaan, dengan diangkatnya anak Adikoro IV, yaitu RTA Cokroningrat. Tak berapa lama, terjadi perebutan kekuasaan, dan pemerintahan dialihkan pada Cokroningrat I, anak Adikoro III yang bergelar Tumenggung Sepuh, dengan Raden Bilat sebagai patihnya. Khawatir dengan keselamatan Raden Bagus Asra, Nyi Sedabulangan membawa lari cucunya, mengikuti eksodus besar-besaran pengikut Adikoro IV ke Besuki. Asra kecil ditemukan oleh Ki Pati Alus, Pati Wiropuro, untuk kemudian ditampung, serta dididik ilmu bela diri dan ilmu agama. Semasa pemerintahan Bupati Ronggo Kiai Suroadikusumo, di Besuki mengalami kemajuan, dengan berfungsinya pelabuhan Besuki, yang mampu menarik minat kaum pedagang luar. Dengan semakin padatnya penduduk, perlu dilakukan pengembangan wilayah, dengan membuka hutan, yaitu ke arah tenggara. Kiai Patih Alus mengusulkan, agar Mas Astro Truno, putra angkat Bupati Ronggo Suroadikusumo, menjadi orang yang menerima tugas untuk membuka hutan tersebut. Usul itu diterima oleh Kiai Ronggo Besuki, dan Mas Astro Truno juga sanggup memikul tugas tersebut. Kemudian Kiai Ronggo Suroadikusumo, terlebih dahulu menikahkan Mas Astro Truno dengan Roro Sadiah, yaitu putri Bupati Probolinggo Joyolelono. Mertua Mas Astro Truno, menghadiahkan kerbau putih, melati, yang dongkol, tanduknya melengkung ke bawah untuk dijadikan teman perjalanan, dan penuntun mencari daerah-daerah yang subur. Pengembangan wilayah ini dimulai pada 1789, selain untuk tujuan politis, juga sebagai upaya menyebarkan agama Islam, mengingat di sekitar wilayah yang dituju, penduduknya masih menyembah berhala. Mas Astro Truno dibantu oleh Puspodrio, Jatirto, Wiro Truno, dan Jati Truno berangkat melaksanakan tugasnya menuju arah selatan, menerobos wilayah pegunungan sekitar Arak-Arak, Jalan Nyi Melas. Rombongan menerobos ke timur sampai ke Dusun Wuringin melewati gerbang, yang disebut Lawang Sekateng. Nama-nama desa yang dilalui rombongan Mas Astro Truno, yaitu Wuringin, Kupang, Poler dan Madiro, lalu menuju selatan yaitu Desa Kademangan, dengan membangun pondol peristirahatan di sebelah barat daya Kademangan, diperkirakan di Desa Nangkaan sekarang. Desa-desa yang lainnya adalah, di sebelah utara adalah Glingseran, Tamben dan Ledok Bidara. Di sebelah barat terdapat Selokambang, Selolembu. Sebelah timur adalah Tenggarang, Pekalangan, Wonosari, Jurang Jero, Tapen, Praje, Kan dan Wonoboyo. Sebelah selatan terdapat Sentong, Bunder, Biting, Patrang, Baratan, Jember, Rambi, Puger, Sabrang, Menampu, Kencong, Keting. Jumlah penduduk pada waktu itu adalah 500 orang, sedangkan setiap desa dihuni 2, 3, 4 orang. Kemudian dibangunlah kediaman penguasa di sebelah selatan Sungai Blindungan, di sebelah barat Sungai Kijing dan di sebelah utara Sungai Growongan. Nangkaan, yang dikenal sebagai Kabupaten Lama, Blindungan, terletak kurang lebih 400 meter di sebelah utara alun-alun. Pekerjaan membuka jalan, berlangsung dari tahun 1789 sampai tahun 1794. Untuk memantapkan wilayah kekuasaan Mas Astro Truno, pada tahun 1808, diangkat menjadi Demang, dengan gelar Abiseka Mas Ngabehi Astro Truno, dan sebutannya adalah Demang Blindungan. Pembangunan kota pun dirancang, rumah kediaman penguasa,
menghadap selatan di utara alun-alun. Di mana alun-alun tersebut, semula adalah lapangan untuk memelihara kerbau putih kesayangan Mas Astrotruno, karena di situ tumbuh rerumputan makanan ternak. Lama-kelamaan lapangan itu mendapatkan fungsi baru sebagai alun-alun kota. Sedangkan di sebelah barat, dibangun masjid yang menghadap ke timur. Mas Astrotruno mengadakan berbagai tontonan, antara lain aduan burung puyuh, gemak, sabung ayam, kerapan sapi, dan aduan sapi guna menghibur para pekerja. Tontonan aduan sapi diselenggarakan secara berkala, dan menjadi tontonan di Jawa Timur sampai 1998. Atas jasa-jasanya, kemudian Astrotruno diangkat sebagai Nayaka, merangkap jaksa negeri. Dari ikatan keluarga besar, Ki Ronggo Bondowoso, didapat keterangan bahwa pada tahun 1809, Raden Bagus Asrah, atau Mas Ngabehi Astrotruno, diangkat sebagai patih berdiri sendiri, zelstanding, dengan nama Abhiseka Mas Ngabehi Kertonegoro. Beliau dipandang sebagai penemu, founder, sekaligus penguasa pemerintahan pertama, first ruler, di Bondowoso. Adapun tempat kediaman Ki Kertonegoro, yang semula bernama Blindungan, dengan adanya pembangunan kota diubah namanya, menjadi Bondowoso, sebagai ubahan perkataan Wanawasa. Maknanya kemudian, dikaitkan dengan perkataan Bondo, yang berarti modal, bekal, dan Woso yang berarti kekuasaan. Makna seluruhnya demikian, terjadinya negeri, kota, adalah semata-mata karena modal kemauan keras, mengemban tugas penguasa yang diberikan kepada Astrotruno, untuk membabat hutan, dan membangun kota. Meskipun Belanda telah bercokol di Puger, dan secara administratif yuridis formal, memasukkan Bondowoso ke dalam wilayah kekuasaannya. Namun dalam kenyataannya, pengangkatan personil praja, masih wewenang Ronggo Besuki, maka tidak seorang pun yang berhak mengklaim lahirnya kota baru Bondowoso, selain Mas Ngabehi Kertonegoro. Hal ini dikuatkan dengan pemberian izin kepada beliau untuk terus bekerja, membabat hutan sampai akhir hayat Sri Bupati, di Besuki. Pada tahun 1819, Bupati Adipati Besuki, Raden Aryo Prawiro Adiningrat, meningkatkan statusnya dari Kademangan menjadi wilayah lepas dari Besuki, dengan status Keranggan Bondowoso, dan mengangkat Mas Ngabehi Astrotruno menjadi penguasa wilayah dengan gelar Mas Ngabehi Kertonegoro, serta dengan predikat Ronggo I. Hal ini berlangsung pada hari Selasa Kliwon, 25 Syawal 1234 atau tanggal 17 Agustus tahun 1819. Peristiwa itu kemudian dijadikan eksistensi formal Bondowoso sebagai wilayah kekuasaan mandiri di bawah otoritas kekuasaan Kiai Ronggo Bondowoso. Kekuasaan Kiai Ronggo Bondowoso meliputi wilayah Bondowoso dan Jember, dan berlangsung antara tahun 1829 sampai tahun 1830. Pada tahun 1830, Kiai Ronggo I mengundurkan diri, dan kekuasaannya diserahkan kepada putra keduanya, yang bernama Joko Sridin, yang pada waktu itu menjabat patih di Probolinggo. Jabatan baru itu dipangku antara tahun 1830 hingga 1858, dengan gelar M. Eng Kertokusumo dengan predikat Ronggo II, berkedudukan di Blindungan sekarang, atau Jalan S. Yodo di Harjo, Jalan Ki Ronggo, yang dikenal masyarakat sebagai Kabupaten Lama. Setelah mengundurkan diri, Ronggo I menekuni bidang dakwah agama Islam, dengan bermukim di Kebun Dalam Tanggul Kuripan, Tanggul, Jember. Ronggo I wafat pada 19 Rabiul Awal, 1271 H, atau tanggal 11 Desember tahun 1854, dalam usia 110 tahun. Jenazahnya dikebumikan di sebuah bukit, Asta Tinggi, di desa Sekar Putih. Masyarakat Bondowoso menyebutnya sebagai Makam Ki Ronggo. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.